dan situ aja. Waman arafa rabbah jahila nafsah. Nah ini yang sangat dicari, ini. Siapa kenal diri, kenal Allah. Siapa kenal Allah, tidak kenal lagi akan dirinya. Begini yang sebenarnya. Kalau kenal diri, kenal Allah. Sesudah kenal Allah, lalu mengenal diri pulang, bahaya itu. Iya, rasa mulia, rasa hebat, rasa sanggup, rasa itu, rasa ini itu. Padahal bukan begitu nang benarnya. Siapa kenal dengan diri, kenal sama Allah. Apabila kenal Allah, jahil dengan dirinya. Apabila merasa dirinya, ulama, itulah tandanya yang 72. Nah, adapun kalau udah selamat daripada itu, berarti ahli sunnah jamaah. Kemudian ahli sunnah jamaah tandanya pertama, perempuan laki-laki sama. Tandanya alim. Itu tandanya dulu. Sudah tentu ilmunya berlainan, ada banyak, ada sedikit, ada dalam, ada suruh. Tapi alim dulu. Nah, jadi kalau belum alim, ya cadangan untuk alim, belajar. Jadi sesudah alim itu sudah ada tanda Ahlus Sunnah Jamaah itu alim dulu. Kemudian sesudah alim lalu bekerja. Nah, pekerjaannya ini dipimpin gurunya. Ada yang dipimpin gurunya jadi guru agama, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, pedagang, ada yang jadi pekamar. Pekamar itu artinya di kamar aja khalwat. Itu ada yang jadi pegunung, itu. Ada yang jadi pehutan di gunung aja itu, di hutan aja itu. Ada yang jadi pegawai. Nah, banyak pak itu banyak. Semua itu adalah disusun, ditaslik dan ditahkim oleh masyayikh daripada ahli sunnah jamaah. Gurunya nang menentukan. Jadi ditaslik, ditahkim, diatur, ditentukan oleh syekhnya. Namun semuanya itu adalah seperti mayat, gurunya seperti pemandian. Jadi gurunya nang mengatur itu tadi. Kemudian sudah beberapa tanda-tandanya itu kita sebutkan. Artinya maksudnya itu pekerjaannya sudah disebutkan. Hari ini di sini disebutkan tidak ia memandang bahwa bagi dirinya mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Tidak memandang dirinya mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Walaupun amal ibadahnya kaliwar banyak benar ibadahnya, tapi tetap kada memandang bahwa dirinya itu ada mempunyai kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah. Jadi kalau mantang-mantang amalnya itu non-stop, mantang-mantang kada ada dosa yang terlihat sama sekali, lalu ada perasaan sorong, rasanya rasa hebat, itu kada ada sama sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kada ada perasaan merasa mulia, itu kada ada. Jadi kalau ada perasaan rasa mulia, itu luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mulia itu sifatnya Allah, hina itu sifatnya makhluk. Nah, bagaimanapun makhluk tetap hina. Sebab makhluk kada bisa menjadi khaliq. Bagaimanapun kada mau menjadi Tuhan. Bagaimanapun kada mau mulia. Karena mulia itu khusus sifat Allah.
La ilaha illallah, la aziza illallah. Tidak ada yang mulia kecuali Allah. Izzah itu sifatnya Allah. Allah bersifat wahdaniyah, as-sah. Ini hatinya orang Ahlussunnah Jamaah, bobinian, lalakian. Walau balagha minal a'mal ma balagha, yakni luar biasa banyak ibadahnya laki-laki itu, bini-bini itu nang Ahlussunnah. Walau sedekahnya luar biasa, walau ilmunya luar biasa, walau ibadah lainnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, kasih sayangnya, sabarnya, syukurnya, ridhonya, tawakalnya, apanya semua, tidak merasa dirinya itu ada mempunyai kemuliaan. Begitulah perhatian Ahlussunnah wal Jamaah. Nang dimulai oleh Rasulullah, kemudian disambung oleh sahabat Rasulullah, terutama keluarganya, istrinya, kemudian diteruskan lagi oleh anak cucunya, kemudian disambung oleh yang lain-lain daripada buyutnya, daripada orang lain seperti Hasanul Basri, Junaid al-Baghdadi. Kalau saya Abdul Qadir Al-Jilani, saya Seman Madani, itu kan keluarga Rasulullah itu. Kalau Junaid al-Baghdadi itu lain, tapi dia Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu Hasan Basri, itu Ahlussunnah wal Jamaah, saya ditabi'in. Pokoknya berjalan sebagaimana jalannya Rasulullah SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sekali lagi ditekankan, walau bagaimana ilmunya dan amalnya, tidak ada merasa kemuliaan sedikit pun di sisi Allah. Sesudah itu, di dalam perkiraannya Ahlussunnah Jamaah, dia itu berhak mendapat siksanya Allah di dalam keadaan yang sudah begitu luar biasa amal ibadahnya. Tetap rasanya itu berhak untuk disiksa. Dari apa? Dari karena dia memandang di dalam ibadah-ibadahnya itu masih banyak terdapat jahat adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kekurangan ikhlasnya, masih kekurangan muraqabahnya, masih kekurangan lagi musyahadahnya. Muraqabah dan musyahadah yang disebut ihsan, masih banyak kekurangan lagi masalah Islam, masih banyak kekurangan masalah iman, imannya, Islamnya, ihsannya. Istilahnya kepalanya belum sempurna, perut belum sempurna, kaki pun belum sempurna. Itu berhak menerima akan siksa dari Allah. Padahal ada sudah kepala, ada parut, ada batis, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau dilihat pada zahirnya sempurna, udah kepala ada, parut ada, batis ada. Tapi di dalam kepala itu masih banyak kekurangan. Di dalam perut masih banyak kekurangan. Di dalam kaki itu masih banyak kekurangan otot-otot dan urat-urat dan nadi-nadi dan macam-macam itu. Karena dia melihat kekurangan-kekurangan ini, buruk adab sama Allah, maka disitulah dia merasa bahwa dirinya berhak akan siksa, bukan berhak dapat pahala. Begitulah perhatian Ahlussunnah Jamaah yang sudah amal ibadahnya meningkat tinggi karena ilmunya juga tinggi, karena pimpinan gurunya. Kemudian diteruskan lagi, wa kullama taraqqa fil maqamat ra'a annahu ahwanu khalqillah. Setiap dia makamnya ditambah tinggi oleh Allah, maka sapaling ia melihat kehinaan dirinya dari segala makhluk Allah. Jadi istilahnya itu
tambah tuha, tambah merasa hina, tambah tuha, tambah merasa hina, tambah tuha, tambah merasa hina. Walaupun ilmunya tambah tua tambah banyak dan amalnya tambah banyak, kedudukannya tambah banyak, pangkat di sisi Allah, tapi namun perasaannya tambah hina, tambah hina, tambah hina, tambah hina. Jadi merasa hina itu sangat menonjol. Tiap hari merasa hina itu meningkat. Pengerasaan rasa hina itu meningkat, 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 meningkat. Nah, dengan adanya peningkatan merasa hina, meningkatlah memandang akan kemuliaan Allah tadi. Karena selama manusia itu merasa mulia, tertutuplah kemuliaan Allah di batinnya. Nah, selama dia melihat kehinaannya, disitulah Allah menampaikan, menjelaskan, membukakan tajalli akan kemuliaannya. Jadi kemuliaan Allah nampak kepada orang yang melihat kehinaan dirinya, bukan kepada orang yang merasa dirinya mulia. Ini adalah penjelasan daripada sifat-sifat akhlak-akhlak Ahlussunnah wal Jamaah yang bakal dimasukkan dalam surga. Sesudah kita mengetahui, bisa kita mencerminkan diri kita di mana aku. Apakah aku tiap bertambah umur, tambah meningkat rasa hebat, ataukah tambah umur, tambah merasa rasa hina? Orang kalau merasa hina, tambah tuha, tambah memundur diri. Tambah tua, tambah memundurkan diri, karena dia merasa hina. Nah, kalau orang tambah maju, tambah maju, tambah maju, tambah maju, itu berarti dia merasa dia itu mulia. Itu jelas saja sudah itu dilihat sudah. Hari ini hari Selasa, insya Allah Ta'ala, apabila Tuhan meridhoi mentakdirkan pengajian kitab ini, kita teruskan insya Allah. Apabila Tuhan meridhoi mentakdirkan hari Minggu aja, hari Ahad sesudah asar. Jadi hari Selasa kada lagi, hari Jumat kada lagi. Jadi seminggu sekali aja lelakian, harinya hari Ahad. Lamunnya hari Ahad kada, hari Minggu sama aja tuh. Limbah asar jadi sempian tah 2 kali aja baongkos kemari. Pertama hari Ahad langsung malam Senayan, yang kedua hari Kamis sore cagar malam Jumat burdah ya kada. 2 kali aja lagi keluar duit. Lamun Selasa ditulak dulu kemari 3 kali, duit bakaramat. Buktinya bakaramat, coba pian kertas yang lain-lain itu nalah hanya kertas dah, kada tapi ada orang mencari. Padahal mencelang ada duitnya seburuk-buruknya duit, sebau-baunya duit, ya tadi dicari orang aja bakaramat. Artinya diberi Tuhan ada kelebihan ke duit itu. Sampai nang buruk-buruk, nang berbau-bau itu nah bisa ditapali dengan duit. Jamban itu kalau berbau bisa ditutup dengan kertas. Begitu disedot, kemudian dibasuh, hilang baunya. Lawan apa upahnya? Lawan duit. Jadi berarti kertas ini berkeramat bisa menutup bau. Bujur kah? Orang tolak haji, ya kan? Membayar kalau berapa juta? 20 lebih. Kenapa itu kertas kah duit kah? Duit tukar. Nah itu, namunnya kada duit uang barang banyak. Makaramat. Oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah nang lebih diutamakan sidin duit nang halal sebelum pekerjaan yang lainnya. Sebelum sembahyang, sebelum jadi guru, sebelum sekolah, nang penting dulu duitnya halal. Cagar makan, minum, pakai kendaraan, rumah tangga halal dulu.
Sebab ini jaga menuntut ilmu. Kalau makanan, minuman, pakaian, kendaraannya subhat atau haram, seumur hidup menuntut ilmu kada terbuka. Buntu pun, buntu dirujak dulu hanya mata tanggus, nyebuntu dirujak dulu. Bukan rujak bahasa Indonesia, bukan, itu pencok. Ahlussunnah Jamaah itu halal dulu. Kalau udah dapat nang halal, Datuk Kalampayan itu tahu kan, bahuma lawan bekebon. Sesudah alim, sesudah ilmunya banyak datang di Makkah, ya kan, mulai syariatnya, tarekatnya, hakikat, ma'rifat, dapat pangkat, pulang khalifah, bulik ke Matapura, bapak bahuma bakabon dengan ilmunya tadi. Nah itu matinya banyak banget kebun sidin, banyak banget perumahan sidin. Nah sesudah banyak yang halal, banyak bini sidin pun. Nang tulis saja 11, nang tulis tuh 11, jadi sambil ngajar sambil kawin diulangi, sambil mengajar sambil kawin diulangi, sambil mengajar sambil kawin. Nah, banyak anak sidin. Kenapa anak sidin jadi orang soleh? Kenapa jadi anak jadi soleh? Makanannya bagus pun. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur akan menimbulkan tumbuhan-tumbuhan yang subur. Tapi tanah yang tandus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dasar makannya halal, minum halal, pakaian halal, rumah halal, insya Allah seisi rumah itu menjadi soleh, walaupun ngarannya aslah. Kan dulu ada di situ. Di situ ada tulisannya dulu. Yang paling diutamakan Ahlussunnah Jamaah itu adalah masalah, nah itu wa yuqaddimu kullu wahidin minhum kasbal halal. Yuqaddim ala sairi muhimmatihi. Adakah tulisannya? Yang dibaca semalam di atas daripada yang kita baca. Mendahulukan Ahlussunnah Jamaah itu tiap satu dari mereka aja kesebenikuman mencari yang halal dulu, baru yang lain-lainnya. Jadi kalau kita ini menuntut ilmu, makan minum pakai kita, kendaraan kita masih syubhat, kasihan kita, kada berpersil, kada bisa terbuka. Ibadah kada bisa makbul. Caranya halal di sini ada aturan agama. Ahlussunnah wal Jamaah membuat ini fikihnya. Modalnya ini, ya kan? Nang halal. Caranya begini. Itu orang Ahlussunnah alim dulu. Setiap pedagang, dagang apa? Alim itu. Jadi mendak bertakwan ilmu dagang, masalah fikihnya bertakwan lawan Ahlussunnah nang berdagang. Anak jadi pegawai, alim dulu fikihnya. Mendak belajar fikih masalah pegawai, belajar lawan Ahlussunnah nang jadi pegawai. Supaya betul-betul jangan sampai keluar daripada golongan yang satu ini, nang sawadul azam ini tadi. Bukan hanya yang haram itu tertentu kepada narkoba aja, bukan, banyak lagi yang lain-lain yang haram-haram itu. Cuma karena wah ini rame bana narkoba ini, seakan-akan narkoba aja nang haram itu, padahal kada, banyak lagi itu. Modal-modal itu bukan hanya modal daripada riba aja, nang haram-haram itu banyak lagi. Mengambil anak yatim juga namanya itu apa, diulah modal itu sudah kada boleh, haknya anak yatim.
Kenapa dibikin modal? Akhirnya habis hartanya. Warisan aja ngambil harta anak dan sebagainya itu. Padahal warisan bersama, kenapa jadi diambil sendirian? Itu sudah haram, kada bisa. Semuanya itu alim dulu, fikihnya alim, tauhidnya alim, tasawufnya alim, aturannya yang dikaji sifat 20 dulu yang dikaji untuk mengenal Allah, kemudian baru meneruskan halal dan haram, sah dan batal yang disebut kerukunan fikih, kemudian akhlak yaitu tasawuf. Nah, 3 ini diumpamakan, ini kepala, ini perut, ini batis. Kalau ada kepala, ada perut, ada batis, ngarannya sempurna. Itu yang disebut ilmu kesempurnaan, menjadi insan kamil. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jelas. Ilmu iman dikaji, ilmu Islam dikaji, nah, ilmu ihsan dikaji. Ihsan ya tasawuf itu, iman ya tauhid tadi, Islam ya fikih. Ini gara-gara imannya dan tasawufnya ini kuat. Nah, walau ibadahnya Islamnya kuat benar, tetap inya merasa tidak merasa apa tadi? Tidak berhak dapat pahala, tetapi berhak dapat siksa. Nah, karena ia melihat banyak kekurangan lagi. Iman, Islam, ihsan banyak kurang lagi. Nah, sedangkan Allah memerintah wa ahsin kama ahsanallahu alaik. Sekadar Allah berbuat baik, sekadar itu juga kamu berbuat baik. Nah, ini kada sesuai. Kebaikan Allah dengan kebaikan kita kada sesuai. Di sini soal adabnya, buruk apa baik apanya, jahat tingkah lakunya lawan Tuhan ini. Nah, jadinya kada patut ini dapat upahan. Istilah orang begawi-gawi, pesanan bagi orang ulahkan maka ini, ternyata selesai kada seperti bagaimana pesanan tadi. Kita umpamakan intan aja berlian, orang minta kusukan mes, ternyata kusukannya kada bagus. Mulai yang sagi angkatnya aja udah kada bujur, sampai sagi walinya, sagi walunya sudah kada bujur juga, sampai beselannya, sampai sotnya kada bagus juga. Kalah lawan kusukan Eropa di mana hendak menjual ke luar negeri. Kusukan keharap itu hendak menjual nang masak ke luar negeri, kada payu, kada bagus gitu. Bajual di dalam negeri, intannya gandang, lalu kada payu. Baik menjual nang mantahnya supaya bagus dikusuk di dalam negeri, nang mantahnya dijual ya kalau di sini pulang kada bisa gawian. Hendak menggawi di sini, gawian kada bagus cara orang. Bari apa nang bujurnya? Nang bujurnya gawi di sini lebih bagus gawian dari gitu orang. Nang manukari orang sini juga, jadi barang kada keluar negeri bukanya. Akor, halo, ini lagu aja, bukan agim. Kalah lawan gitu orang gusukan, mapor nang murah, apa nang masak. Jadi karena merasa kusukan sorong ini kada bagus, kat rasanya rasa kada payu nih intan kok. Nangka itu harus jamaah. Walaupun kusukannya mes Eropa, tapi perasanya masih kurang. Sebab sifat makhluk kakurangan, sifat kesempurnaan punya Allah, yang kamalan Allah, yang naqais. Nah, ini ahli sunnah jamaah. Apabila bertambah makamnya di sisi Allah, tambahnya melihat dirinya hina. Kenapa? Karena dibuka akan kemuliaan Allah. Oh, nang mulia Allah, aku hina. Sekadar Allah membukakan kemuliaannya, sekadar itu inya melihat kehinaan dirinya. Sasar inya bertinggi, sasar tahu inya berjauh. Sasar bertinggi, sasar berjauh, sasar bertinggi, sasar berjauh. Para orang harus gitu.
Kalau orang kada ahli sunnah jamaah, limbahnya baundur, parasanya parak. Sasar baundur dari Tuhan, parasanya sasar dekat. Beda ya, orang jahil. Kalau alim lain, matinya ahli sunnah alim dulu. Aksu haliman qarubu minas siraj, papalingan daripada keadaan parasa orang nang baparak dirinya di lampu. Kalau baparak di lampu itu kan sasar melihat ke diri kita, sasar melihat diri kita, aku bagus, bajuku bagus, muhaku bagus, hidungku bagus, mataku bagus. Nya balampu coba lah melinya bakada. Kada melihat lagi lawan awaknya. Melihatlah orang bakadap, melihatlah awaknya. Kada melihat lagi awaknya kadap. Nah itu. Kalau baparak lampu, inya melihat apa? Dirinya, lalu dirinya nang besar. Kalau orang baparak Allah, inya kada melihat dirinya lagi. Matinya pan man arafa nafsah faqad aqrabah. Siapa kenal sifat dirinya, kenal sifat Tuhannya. Bukan enggan situ aja. Wa man arafa rabbah jahila nafsah. Nah ini nang sangat dicari, nang dicari ini. Siapa kenal diri, kenal Allah. Siapa kenal Allah, tidak kenal lagi akan dirinya. Begini yang sebenarnya. Kalau kenal diri, kenal Allah. Sesudah kenal Allah, lalu mengenal orang diri pulang, bahaya itu. Ia nang rasa mulia, rasa hebat, rasa sanggup, rasa itu, rasa ini itu. Padahal bukan begitu nang benarnya. Siapa kenal dengan diri, kenal sama Allah. Apabila kenal Allah, jahil dengan dirinya. Apabila merasa dirinya jahil, mundur segala-galanya. Allah yang diutamakan, dirinya mundur. Allah yang dimajukan. Karena dia sudah jahilan nafsahu. Jadi yang perlu dicatat itu man arafa nafsah faqad arabah. Wa man arafa rabbah faqad jahilan nafsah. Buka di dalam kitab Fathur Rahman bi syarhi Wali Ibni Rislan yang sudah selesai dibaca semua. Itu ada itu man arafa nafsah faqad arabah wa man arafa rabbah faqad jahilan nafsah. Di sana. Kemudian masalah ahwanu khalqillah tadi. Orang-orang ahli sunnah setiap makomnya bertambah tinggi, dia melihat dirinya lebih hina. Kenapa jadi melihat lebih hina? Kenapa jadi ahwanu li? Ini lam li ini hubungannya kepada ahwanu. Ahwanu li syuhudi azamatillah. Karena dia sudah melihat kebesaran Allah Tuhannya. Nang jadi merasa hina tuh karena melihat kebesaran Allah. Emang bini-bini itu biasa. Bini-bini tak biasalah sudah dapat laki. Sudah dapat laki. Lalu bedandan, bapukur, becelak, bagi micu. Limbah itu pulang. Ya. Bulu kaning lantai. Maaflah kalau ada orang anu di sini, kalau ada orang kalua. Ini aku bahasa kalua tiruan. Bulu mata lantai, gigi potai, gigi putih artinya bulu mata lantai. Nah, kada gampang, cantik kalau coba balik. Bulu mata potai, gigi lantai, terbalik tidak. Nah, apa ujar kawan orang kalua juga. Gih, dintu hantau. Arti hantau itu hantu. Taulah bahasa kalua. Hantau. Tersalah pander, terbalik. Mestinya kan bulu mata lantai, gigi potai. Ini terbalik. Bulu mata potai, gigi lantai. Kemudian gigi nang lantai itu hantau. Lalu balaki
tadi tuan guru pulang laki bahasa sepatu juga tampilan tiga guru ngaranna guru tadi ada pulang yang hendak mengawini mun gurunya ini kan hendak kawin tapi orang yang minta dikawini mengabulkan hajat orang memang sifat buruk. Akur man qadha hajata akhir muslim qadallahu hajatahu wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi sahaula. Nah ini jadi hendak kawin pula ujar bini nang tadahulu hendak melihat dulu aku anak melihat sekali bah datang nang budin ini hidung mancung pada seorang, bulu mata lantik pada seorang, gigi putih pada seorang, bibir seksi pada seorang, lalu kalah karena ada tandingan lakonnya dia dincolok. Nah kenapa jadi merasa seorang kurang karena nang cagar datang ini nang batampai di hadapan nang naya nang bakal jadi nang artinya nang saingan taheret pada seorang. Ini cuma contoh taya si Itaya contoh benar saja supaya paham teh lakonnya. Jadi apabila melihat nang bakal saingan ini lebih besar daripada aku, lebih cantik dari aku, merasa aku ini kurang. Tapi kalau kedada tandingan itu, wah udah saya yang nomor wahat. Gara-gara merasa nomor wahat, dia adu orang, jemaah macunya lah. Maret nih 17 Agustus Badu pulang Arab, pulang Cina, pulang Matapura. Orang Arab mengambil kurma 10 biji tak masuk langsung nang keluar bijinya nomor wahat Arab ngarannya suara kancang. Cina bang mengambil kacang Cina salau nang keluar kulitnya hanya kamu sakit. Cina kira-kira lah, maaf kalau ada orang Cina lah, ini Cina tiruan. Kurang Matapura pan hendak mengambil kurma masukkan ke montong kada patuh juga makan kurma banyak langsung 10 montongnya halus. Hendak mantang kacang pulang mengeluarkan namanya kada bisa juga kada latihan paco lantai sepeda. Nah daripada hendak bagak masukkan ke montong di mamah nah panang keluar gigi hancur. Nasib Martapura. Tahu masih payu aja lagi lah. Padahal rancak dijual nih barang ini tapi payu aja lagi. Banyak aja peminatnya tuh. Nang kedua pulang hulu sungai Don Martapura juga 17 Agustus juga. Ada sikung ulung sungai, ulung mana kata ngambil karis, nah keparut kebal tahan. Ada nang sikung pulang ngambil ke gunting, ulung sungai juga mandek ke telinga, nah diputarnya ke ruang telinga tahan juga, guntingnya nang lama. Orang Matapura melihat kalau menghadap bola surat saja. Sedikit tulisannya buat di amplop barabah di karta satum laju lahatan lalu satumnya barabah ujar orang hulu sungai tadi harap ada Matapura kita karis sejarnya kan gunting inya satum dihalangnya sekali apa kabar lainnya Matapura lainnya tapi dibuka suratnya ini yang menjadi sejarah berkepanjangan masa.
Apa tulisannya? Yang penting penampilan wassalam. Itu aja isinya surat. Kan anuta ketawa, tapi kalau kita halusi, Martapura ini hancur tapi tampil tapi hancur. Jadi daripada ciri melawan padahal wani hancur, kasihan Martapura, wani hancur demi memajukan daerah. Ya Allah, artinya ciri melawan ya Allah, bahkan utusan daerah tampil padahal hancur, digiling seksem. Nyata mana kalau dustanya, tapi rame. Nah, tapi ya mencari obat kuat orang Martapura juga. Di luar resep. Ambil ya, dapat 5 biji Viagra. Kenapa dibuat di nasi? Waktu masak nasi dibuat kalimanya, sekali masak nasinya taulah yang keras jadi batu gunung. Martapura juga nyata kalau dustanya, tapi rame. Karena Martapura ini di dalam lautan jahil, gelap, gelita, maka diadakan Allah Ta'ala seorang ulama besar yang mengumpul antara ilmu syariat, hakikat, hakikat marifat, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka jadilah kota Martapura bersinar-sinar. Kasih itu bukanya. Jadi diganang-ganang pada tuan nang asal menarangi Martapura, diganang-ganang lo ampe helenya datang orang muning. Ini kejadiannya, orang muning datang, mbahnya datang mencabut paring tuh sarapunan, dicabutnya lontangan, cabutnya paring sarapunan, diulahnya tungkat, baelang kayak orang Martapura, dibuka ya Martapura. Datang di mana pia? Datang di muning kami. Naik bang, ada ngolok. Nah, tangan menyasap paring tali lontangan aja. Habis daunnya itu. Mbah napa pulang sasak pulang. Habis pulang kulitnya ketinggal ampulur. Nang kaya ini orang muning hujan. Orang Martapura kayak mana? Diambil silin tungkat sih. Sekalinya tungkat katakan wasibuta. Gandanya kayak ini lah bestinya, kayak pegalangannya. Nah, melihat tapi yang pegalangan ulun lihat. Ini bebisur, bakas kasukan karena cucuk. Jadi kada kawal lagi dipakai di sini, terpaksa di sini dicucuk. Doakanlah mudahan jangan buntu. Munnya buntu ini harap tak kasihan ulun, terpaksa di sini pulang dibelah lah. Di Panggulu pulang dibelah cara mencucuk. Doakan mudahan selamat. Kondisi ulun menurun benar buntung aja. Ulun buntung aja benar ulun ampun mana ulun kondisi kada berawan lagi sana. Hampir kalau kode elangi lagi ulun duduk ke tepi kawah lawas. Bapander ke tepi kawah banyak. Apabila ulun duduk lawas pinggang ulun sakit. Apabila bapander banyak parut ulun gombong. Jadi ulun ke tepi kawah elangi lagi. Nah itu ini pun mudah-mudahan aja hari Ahad kena kawah seminggu sekali, mudah-mudahan malam Senayan mudah-mudahan kawah hadir maulid, mudah-mudahan hari Jumat mudah-mudahan kawah ke masjid. Itu aja doakan. Allahu Akbar. Jadi ampun maaf aja kalau ada anak beelang-elang ulun kada kawah tuh dia sama-sama maklum menjaga karena kondisi bukan apa-apa, kondisi bukan kondisi aja itu aja karena kada melawan lagi awal. Jadi lima baterai kesanya. Nah, wasi tadi, nang buta tadi panjangnya semeter setengah, tungkat sidin, minta betul lalu sidin nenek, bagagayaan, ya wasin kayak ini nah.
di tangan silian diiris silian tes tunggal di kita habis lontangan aja guntingnya di tangan aja kena nang kayak ini orang Martapura gitu bahkan kamu ujar muning ampun tuan mengaku muning tadi apa tenaga dalam Martapura apa karamat itu bedanya tenaga dalam dengan karamat. Kalau gurusuk tahu arti tenaga dalam itu mesti dalam selawat lain dengan karamat lain beda jauh. Walhasil apabila sudah melihat kebesaran Allah, di situ kita melihat kehinaan diri kita. Tambah dibuka akan kebesarannya, tambah merasa hinanya. Maka gawian ini kan ma'rifat pang. Kurang ma'rifat itu terbuka kebesaran Allah. Jadi sasar mengenalnya lebih hina. Akhirnya fana dirinya bapak dengan Tuhannya. Itu akhirnya itu akhirnya. Akhirnya fana dirinya bapak Tuhannya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul 'azim. Nah kemudian semua mulai di atas tadi nah akhlaknya begini macam-macam udah akhlak al-sunnah jamaah itu kelakuannya gawiannya kullu dzalika ba'da takhalluqi bi mahasinil akhlaqit thahirah wa tadallu'i fil ulumil dhahirah. Semuanya itu didasari oleh akhlak yang suci dan sesudah taballu sangat dalam sekali pada semua ilmu agama. Akhlaknya tinggi, ilmunya dalam, baru bisa mencapai macam-macam itu tadi. Jadi taballu fil ulumil dhahirah lawan tadi takhalluq bil akhlaqit thahirah. Itu dulu. Jadi mulai dulu belajar menulis bisa, membaca fasih. Nah itu tajwid artinya tak. Kemudian belajar pula bahasa. Nah, itu. Bahasa tentu bahasa Arab. Itu fasih bahasa Arabnya karena dia menulis bagus, membaca fasih. Belajar bahasa Arab mengucapkan bahasa Arab itu fasih. Jadi kalau membaca doa fasih, membaca Fatihah fasih, membaca ayat fasih, membaca khutbah fasih, membaca maulid fasih. Jadi fasih itu bang. Kadang-kadang wajarika jajaud jolimin nang sikong menyambung pulang nang anak patawat lahunam sukat lahi kata nang adingnya pun nyambat pakatalahu paas bahaminal hasirin. Lagunya aja kayak orang memanda. Ahlussunnah jamaah juga lah kada tadallu fil ulum dhahirah. Itu bahasa Arabnya fasih. Kemudian lalu disambung ulang dengan shorof. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fu'ila yuf'alu fa'lan, af'ala fa'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Itu paham semuanya. Wazan mawazan muta'addi lazim mengerti udah. Kemudian masuk nahu pulang. Nah itu masuk nahu pulang. Ini rofa, ini nasab, ini khafat, ini jazam. Mengerti pulang nahunya. Hanyar pulang balaghah, hanyar mantiq, hanyar usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Hanyar fikihnya, hanyar tafsirnya, hanyar hadisnya. Begitulah.
hanya belajar akan segar itu apa namanya amalan dirikan itu kepada guru masing-masing ahlinya itu. Dipimpin sama gurunya khalwat itu namanya suluk. Nah, kemudian baru dapat izin dia keluar menghadap masing-masing itu gurunya yang mengatur. Kalau tidak begitu, aduh deh, saya setrap kau. Ini bercampur-campur aja nih lah. Ini bercampur-campur aja. Ini ada bataknya, ada. Asal aja. Lagu saksa. Subhanallah. Yang penting mudah-mudahan Allah Ta'ala tajalli dengan segala ilmu kepada kita dan keluarga kita. Kalau Allah tajalli dengan ilmu, insya Allah kita sekeluarga menjadi ulama. Kalau Allah tidak tajalli dengan sifat ilmunya, masa kita dapat ilmu? Karena itu Allah yang bersifat ilmu. Kalau dihadapkan ilmunya kepada seseorang, maka orang itu menjadi ulama. Kalau dipindahnya ke lain, maka orang itu tetap jadi jahil. Jadi orang yang alim itu selama Allah tajalli dengan ilmu disebut ulama. Kalau sudah Tuhan ampih tajalli dengan ilmu ke orang itu, tetap gelap dia. Memang karena tajallinya. Orang sugih itu karena tajalli dengan ghani. Allah tajalli dengan ghani, namanya ghani, tajalli kepada orang ini sugihnya. Kalau dipindah Tuhan tajallinya ke lain, yang lain sugih. Ini bang apa? Ini bakiki. Allah yang memindah-mindah itu tadi, yang sugih jadi miskin, yang miskin jadi sugih. Tajallinya ini, tajallinya ini. Fa'idha ru'yadhum yuzharullahu ta'ala, apabila orang yang baru melihat akan mereka, Ahlussunnah Jamaah, langsung hatinya tergugah ingat kepada Allah. Melihat awak sidin aja udah ingat Tuhan Tuhan, sinang melihat ingat Tuhan Tuhan. Kenapa? Karena sidin itu ahli Tuhan. Magnet ini itu. Kalau orang itu hatinya penangisan, ya kan? Penangisan hatinya. Kalau orang melihat dia menangis. Kenapa aku jangan menangis di umpet ya? Karena yang dilihat ini penangisan orangnya. Nah, itu. Kalau orang penanawa, hatinya tah penanawa, hatinya kita nang melihat ini geli, melihat ini geli kita asal geli kaki parut. Kenapa jadi penangisan? Nang ini penanawa karena Tuhan tajalli dengan namanya. Apabila Tuhan tajalli dengan namanya Al-Qabid, manusia itu penangisan. Apabila Tuhan tajalli dengan Al-Basit, manusia itu penyenangan. Memang semuanya itu dari tajalli asma Allah ini. Selama Allah tajalli dengan Qabid, dia menangis terus. Selama Allah tajalli dengan Basit, dia gembira terus. Jadi orang tidak melihat Al-Basit, lihat dia orang sedang gembira. Orang melihat Tuhan Al-Qabid, lihat dia orang sedang menangis. Jadi tangis itu menyatakan Al-Qabid, tertawa itu menyatakan Al-Basit. Semua ini hamba Allah, Abdul Basit yang ketawa, Abdul Qabid yang nangis. Begitu pandangan ma'rifat. Terserah tajalli Allah aja. Qala sahibul masyra', berkata oleh Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syilli yang mengarang Masyra'ir Rawi. Masyra'ir Rawi ngarang kitab 2 jilid. Ngarang sidin Habib Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syilli. Qabla iradil ibarat as-sabiqah, sebelum sidin meneruskan kata-kata yang terdahulu. Fi dzikrihi, pada sebutan sidin di thariqis sufiyah, bagi jalan-jalan orang-orang sufi. Falaqad kana salafuna banu Alawi radhiyallahu anhum li hadhihi at-tariq salikin wa bi'ilmihim 'amilin fa anfaqu nafisa al-'umri al-fadil al-mutaba'in
minal awarid wasyawaghir. Sesungguhnya adalah imam-imam kita dari dzurriyyat Rasulullah yang dari Habib Ali bin Ahmad bin Isa an-Naqib. Banu Alwi itu turunannya Alwi. Alwi ini anaknya Ahmad al-Muhajir yang ditarim. Ini Alwi ditarim. Alwi ini anunya juaranya kami itu, lalu anak cucunya ini ngarannya Banu Alwi. Adalah orang-orang ikutan kita dari dzurriyyatnya Alwi radhiyallahu anhum lihat tariqis salikin, bagi jalan ahli sunnah wal jamaah yang di atas itu tadi sebutannya, mereka semua menjalaninya. Artinya semua dzurriyyat Habib Alwi ahlus sunnah wal jamaah, bukan yang 20, yang 72, bukan. Wa bi ilmihim amilin, semuanya mereka berjalan di jalan ahlus sunnah jamaah. Artinya semuanya alim. Dengan ilmunya mereka itu mengamalkan pulang. Jadi alim, amil, salik. Bagaimana? Fa'anfaqu nafisal umril fadil mutaba'idin minal awardi wasyawaghir. Maka mereka itu menggunakan akan umur yang sangat mahal ini yang masih tersisa ini mutaba'idin minal awarid wasyawaghir. Pertama, mereka menjauhkan diri dari segala macam penghalang dan segala macam gangguan. Tentu aja gangguan ibadah. Jadi mereka ini kan udah alim. Sesudah alim, nah ilmunya ada, kemudian wiritan udah ada, kemudian caranya mengamalkan wirid udah ada. Bagaimana supaya bisa jalan ini? Harus segala macam halangan rintangan disingkirkan. Oleh sebab itu mutaba'idin minal awarid wasyawaghir. Apa aja yang mengganggu itu harus dilepas. Lepas. Sudah habis gangguan, baru mereka gunakan umur nang sisa ini untuk apa? Anfaqu nafisal umur. Anfaqunya fi. Jadi fi ini di bawah fi itu dicoret bahalang, di bawah anfaqu dicoret bahalang. Artinya fi ini kembalinya kepada anfaqu tadi. Mereka menggunakan umur yang sisa fi tatafbu'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari-cari bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Jadi mereka membuka kitab sendirian, buka kitab sendiri. Bagaimana Rasulullah hati beliau, sabar Rasulullah sampai di mana? Buka kitab ini mengenai sabar Nabi, ambil kitab yang satunya bagaimana sabar Nabi, ambil kitab ini, ambil kitab sekadar banyak kitab di situ. Oh di sini Nabi sabarnya begini, di sini begini, lalu dikumpulkan semuanya, lalu dicanding. Apa aku sudah ada ini belum? Oh belum ada, baca selawat. Baca selawat. Ini seperti handphone itu di Jasnya itu kepada Nabi tadi, hadirkan Rasulullah, kemudian masukkan diri ke sana, manfaatkan diri di dalam Nur Muhammad, supaya dapat sabarnya seperti sabar Rasulullah. Karena aku kurang sabar. Kemudian pindah lagi bagaimana syukurnya Rasulullah setelah dapat nikmat. Buka kitab-kitab itu.
Tapi sesudah apa-apa yang mengganggu tadi ya Kak, siapa-siapa kayak Kak apa-apa siapa-siapa yang mengganggu itu harus dijauhkan dulu, dilepas itu. Kalau tidak masih terganggu masalah ini. Hendak tatabu' ini kada bisa, hendak mengisi waktu mutalaah kada bisa karena banyak gangguan. Kalau pangkat yang mengganggu, lepas pangkatnya. Kalau bini yang jadi penggangguan, lepas bininya. Nah ini bahayanya. Ini bahayanya, kasihan bininya. Kasihan hanya jalur kada kawal lagi ya nasib. Hendaknya juga hidup semati. Tapi sebelum muka ini, nah ini bininya matinya harus tahu. Lihat Rasulullah kayak apa? Istrinya Siti Khadijah tinggalkan Fatimah, tinggalkan Hasan Husain, tinggalkan. Beliau masuk khalwat, Goa Hira, bujur kada? Bujur kada? Sahabat yang lain ditinggalkan semua. Kadang nggak ada yang lain sih. Yakhlu bi Goa Hira. Awwalu ma budi'a bihi al-wahyu ar-ru'ya as-sadiqah. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وهو تعبد الليالي المتعددة. Lihat di dalam kitab Abi Jamrah Bahari, kalau kalian ingat maka itu awal ma budi'a bil wahyi, bicara faslun tiban bil wahyi. Itu Abi Jamrah dulu hadis. Hubbiba ilaihi al-khala, karena mimpinya yang bagus-bagus, lalu hobinya itu menyendiri, kada senang lagi bergaul, lalu masuk ke tempat bang sunyi, nang dimakan diet di situ, roti dengan banyu dingin. Banyu dingin ini nang menyiapkan bini Sidin Siti Khadijah dengan roti, bukan Sidin menyiapkan sendiri. Jadi orang masuk khalwat, orang suluk itu ada yang mengatur makan minumnya. Sidin kan itu kisah tapakur, sumbahyang, tapakur, sumbahyang. Syahidnya bini ditinggalkan, anak ditinggalkan. Kada tahu lagi ya, kacamali bini nang pina paham bisa mengirimi makanan dan minuman, namun tidak berapa bahaus usah. Kayak itu Rasulullah matinya semalam jar fa'idha kabira ahaduhum, apabila sudah ahli sunnah tutuha umurnya kepala 5. Nah pas malam itu tawiya bisa mana mengurangi guring, wa tajannaba mukhalafatal awam, melepas bergaul dengan masyarakat awam. Itu tanda-tanda harus sudah Tuhan, maka itu memang kayak itu kada kau diganggu lagi. Nah pagawian sini ini untuk tatabu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amal biha. Apa yang dikerja Nabi dalam khalwatnya, itulah yang dikerja beliau di dalam khalwatnya. Wa kullu ma amila insanun bi sunnatin raqahu Allah ila sunnatin ukhra lam yakun ya'malu biha. Tiap manusia itu mengamalkan satu sunnah Nabi, niscaya ditambah Tuhan dengan sunnah yang lain yang sebelum dia mengamalkannya. Jadi satu ilmu yang diamalkan akan meningkat, mengamalkan ilmu yang belum diamalkan, meningkat lagi kepada meningkat terus-terusan. Jadi caranya ilmu yang sudah banyak, amalkan satu, insya Allah naik kepada 2, 2, 3, 4 terus sampai sempurna habis umur. Kalau Rasulullah umur 63 garing sih, limbahnya garing mati. Nah itu. Jadi alusan zaman ini harus melihat umurku udah berapa. Ini umur mati ini. Macam apa Rasulullah kalau sudah umur gatik, orang umur garing ini macam apa Rasulullah? Nah itu.
Itu nang dilihat itu berdoa lawan Tuhan sambil berusaha ikhtiar untuk mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Kada kawal lagi model nang bahari umur 40, umur 30 tuh kada kawal lagi. Sudah beda. Qala Junaid radhiyallahu anhu al-hasanatu ba'da al-hasanati thawabul hasanah wa sayyi'atu ba'da sayyi'ati 'uqubatu sayyi'ah. Bermula satu amal kebaikan itu pahala daripada amal kebaikan yang satu itu diberi lagi satu kebaikan yang lain, jadi meningkat kebaikan. Kalau diumpamakan kayak kurang tak makan merasa nyaman, kalau udah sesuap menambah sesuap pula jadinya dua, menambah jadinya tiga. Caranya begitu. Kalau udah mulai amal itu meningkatkan. Jadi sesar berjauh dari makhluk ini, sesar berjauh. Fa'amilu biwajibah wasayyi'ah ba'da sayyi'ah 'uqubatu sayyi'ah. Nah, demikian juga dosa. Apabila kita kerja satu, pasti akan membawa yang kedua. Yang kedua ini sebagai siksaan bagi yang pertama tadi. Jadi kalau mulai satu dosa akan meningkat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Na'udzubillah. Semua itu menurut hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Kita ini terpengaruh dengan kawan. Jadi kalau kawan kita itu ahli dosa, kita akan tempat di dosa. Kalau orangnya ahli ibadat, akan ikut ibadah. Kalau wayah-wayah orang ibadah, wayah-wayah orang dosa, nah begitu wayah-wayah ibadah, wayah-wayah dosa bermusuh. Nangka ini hidup kita sudah sampai umur sekian, dua-dua, bahanu bagus, bahanu kada bagus, lagu merahatan kada bagus, mati. Mau apa? Di dalam kubur, namun aku mati, biniku 4 lah. Cobaan babuat, hukumnya kada boleh. Dan inya babuat itu pura-pura aja takut aja. Pada aku nya nak silur mati, aku babuat jual di kubur itu, babuat jual. Kada boleh, ujar orang-orang mabuk akan kada boleh. Pian cile masuk aja, kada yang papang ya aku tahu aja sudah kada boleh. Aku hendak melihat ikam gantinya. Jadi nak panabukan sekalinya yang diunting moha bebenaran. Kayak itu sudah jadi dalam kubur itu selongonan nang jadi kawan kita ilmu nang manfaat. Itu jadi kawan ilmu nang manfaat, itu nang jadi kawan di kubur. Dengan ibadah yang ikhlas. Jadi barang siapa ilmunya manfaat, amalnya ikhlas, itu temannya di kubur, tidak sendirian. Tapi kalau amalnya jahat dan jahil, itu jadi lawan di dalam kubur, jadi musuh dalam kubur. Kita memelihara diri, memeriksa diri kita aja. Inggal mana ilmu manfaatnya, inggal mana amal nang ikhlasnya. Macam apa hendak ikhlas namun kada belajar ikhlas. Macam apa hendak menangguh ilmu manfaat namun kada tahu bedanya. Bini mati pulang, bisi anak, maka sulitlah kalau bini itu mati, meninggal anak halu-halusan, nang lakinya lu ngalih kita, maharagu anak, seorang laki-laki kan bisa, ya kalau apalagi nang menyusun itu, lima pak, terpaksa nuker tetean di anaknya di sini 2, jadi hongki, netei anak, ya kalau kada bisa maharaguan anak lima pak, mun bini mati anak halus, nang laki maharagu kada bisa mencari umanang hanyar ngaran kada anak inya, kadanya tapi maherani ya jarang nang maherani bujur, merasa anak arwah, maherani itu nang maherani abahnya juga, nafsu pang lain akal lain,
Nah itu bahayanya pulang. Nah jadi kalau sudah ingat nangka itu, iya sudah umat cagar mati meninggalkan Solongonan di kubur aku tinggal. Anak bang mati umahnya umpat lah. Kada umpat juga jadi masing-masing Solongon dalam kubur. Tinggal lagi kita cari kawan dalam kubur, yaitu ilmu nang manfaat, amal nang ikhlas. Apabila banyak ilmunya manfaat, banyak amal ikhlas, banyak kawan dalam kubur. Mudah-mudahan Tuhan memberi ilmunya diberi Tuhan, amal nang ikhlas diberi Tuhan, sebab Tuhan itu bersifat Wahhab, Man-Manan, Rahim, Rahman. Kita kada bisin apa-apa karena kita pakir. Tuhan sugih kaya pemurah, mudahan nang sugih kaya pemurah mau memberi anugerah itu ya lagi kada kawan. Fa'amilu biwajibil khidmah ala hasabi taqatil basyariyah wa sawabitul imdadi dat rabbaniyah. Maka mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan mereka itu dengan tujuan-tujuan ibadah yang wajib-wajib pada kegampangan. Nang digawi mereka itu nang wajib dulu. Aku aja sembahyang ku gawe itu wajib juga. Ikhlas kan? Ikhlas wajib juga. Husnudzon baik sangka. Apa itu? Wajib juga. Jangan dikira wajib itu sembahyang, puasa, zakat, tolak haji, itu aja jangan. Ini baik sangka kepada semua makhluk, itu hukumnya wajib. Ini nang digawe. Ini kada sembahyangnya digawe, Quran digawe, selawat dibaca, tapi samunyaan lawan orang buruk sangka aja. Kada ada orang yang bagusnya. Inya aja nang Solongonan nang bagus, seakan-akan surga tuh inya aja Solongonan dibergen di luar. Daripada harapannya sombong ngebar. Nang wajib-wajib itu tadi dulu husnudzon, tawadhu. Nah itu tawadhu. Nah wajib-wajib itu Pak. Bukan nang wajib-wajib di luar aja, wajib di Islam, wajib di iman, wajib di ihsan. Allah sabit taqatil basyariyah. Nah itu. Tapi mereka mengerjakan wajib itu menggiring tokoh, artinya kekuasaan basyariyah jasmani. Nah ia menurut apa? Kondisi. Apabila kondisi menurun, memang sudah nyata aja menurun juga ibadah. Jumat aja kata pikawat turun karena order syar'i. Memang ala hasabi taqatul basyariyah. Nang kedua wasawabiqil imdadatir rabbaniyah ala hasabi sawabiqi, kasih totonya ya kan, atas menggiring bantuan dari Allah yang sudah terdahulu. Artinya Allah dulu membantu lawannya mintuna kepada roh. Ini roh menggerakkan badan, kemudian roh ini digerakkan oleh bantuan dari Allah tadi. Sekadar bantuan Allah ini kepada roh, sekadar itu roh bisa bergerak. Nah, rohnya bergerak, badan ikut bergerak. Geraknya badan namanya amal, geraknya roh namanya hal. Nah itu. Amal dan hal ini dua-duanya dari madad tadi, dari bantuan Allah tadi. Jadi ada yang dapat imdad ini banyak, lalu rohnya itu kuat, lalu ibadahnya kuat juga. Tinggal lagi jasmaninya yang kada melawan. Hati juga jasmani kada. Macam apa orang ini ibadat luarnya kurang. Limba assalamualaikum nang wajib sudah sembahyang. Tapi musyahadah di hatinya, muraqabah tafakkurnya luar biasa. Dari tafakkurnya nang kuat, muraqabah musyahadah kuat, timbul tawadhu, perasaan.
bijidan itu kata-kata ahlinya ahli suluk itu dari tafakur tunggu tawaja. Jadi orangnya karena badan kada melawan jasmani, rohnya kuat dapat dari Rabbani tadi, lalu dia ibadahnya banyak di dalam. Kalau supaya kita paham, orang awam ini paham, orang itu biasanya kalau sudah badannya ini sudah kondisi menurun lalu garing. Kalau garing itu kan lalu menghajatkan sobat dan ridha. Nah, karena ruhnya ini diberikan madat dari Allah yang banyak, maka sobar dan ridhonya menerima penyakit itu lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kalau orang yang sigar beribadat sebanyak-banyak apapun, ini seperti gunung ibadahnya. Nah, kalau orang yang garing, ibadahnya di dalam hati, ridho dan sabar tadi, pahamlah? Itu yang diperkuatnya, karena ilmunya banyak di sini, maka lebih tinggi pangkatnya di sisi Allah yang garing, sabar dan ridho daripada yang sigar beribadah ini. Karena ibadah luar ini seperti gunung, itu seperti gunung. Ada ini khairun min amthal jibal min amalul jawarih, gitulah. Tapi kalau dilihat luarnya, orang yang bangun aja, bahkan ada pangkat lalu pada hebat daripada nang kumbang luwit. Itu dilihat orang yang tumbang luwit, itu dilihat orang tumbang luwit. Kalau nang memandam ini orang kalau tahu nang apa nang memandam makannya. Ya kalau nang dimandam makan itu apa orang kalau tahu. Padahal berisi mandam itu kan. Kalau nang dibaca ini ketahuan orang. Nya ada kisah orang Banjar juga yang mandam di Mekah situ. Kada tahu nang lebih pikirkannya. Nah, daripada di Mekah kebuka semuanya di Mekah itu lah. Melihat anak-anak harus kita mengaji Quran di Mekah atau di masjid, umpat ya duduk orang mata pura nyebungul tuha orang nyebungul mata pura duduk dari situ, lalu orang Arabnya membaca, gurunya membaca, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun, ujarnya Arab Mekah. Jadi kan anak-anak Arab kan membaca juga, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun, hai orang yang wali, nyawa dipadakan orang kegilaan. Itu kan orang Banjar disuruh membaca itu, baca. Karena pikirannya yang direnungkannya tadi ada keluar di lidah. Ya ayyu ajhari, ya ayyu ajhari, cepat kau kamari, ambil di dalam lamari apa saja yang kau cari, tapi awas jangan lari. Al-Baqisah, mengalamun ayu ajhari, lu keluar ya di Makkah yang dikalamun. Jadi orang menghalamun ini kada tahu apa isinya. Ada orangnya alim, ahlussunnah wal jamaah alim, jadi nang dikalamun itu tentu lain daripada itu lain. Masa nang dikalamun itu biasa rahasianya. Orang alim itu ada bisi rahasia itu nang dikalamun rahasia. Nah, apakah tahu yang ada mungkin rahasia? Kalau guru usul ada bisa rahasia, kada kau mengesahkan guru masdar kada kau mengesahkan. Jawab ulang guru usul sama-sama, masing-masing punya rahasia. Ya kalau guru usul, ya kalau guru jelas. Nah, masing-masing, itu kita masing-masing aja itu rahasia kita. Rahasia masing-masing. Ya Allah. Rahasia ini yang perlu jangan sampai ketahuan orang, jangan ditampaikan. Ifsha usir rubiyah kufrun indahum, membuka rahasia ketuhanan hukumnya kafir menurut pandangan ahli tasawuf.
Jadi orang-orang yang udah dapat rahasia Allah, maka tutuplah rahasia itu dengan apapun jalan menutupnya, supaya jangan sampai orang ketahuan. Sampai Rasulullah itu disebut orang Majnun, gila. Kenapa jadi penakan orang gila? Tentu bisa pura-pura gila. Saya Abdul Qadir Jalali itu kenapa? Sampai sidin itu hatta humiltu ilal Maristan, aku dibawa ke rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Karena sidin tajanan pura-pura apa? Gila, menutup rahasia tadi, jangan sampai orang tahu nang sidin sultanul aulia itu tadi. Allah. Intaha minal masyra'ir rawi. Qala sayyiduna imamul irsyad wa hujjatullah 'alal 'ibad Syekh Abdullah bin Ali al-Haddad, inna sayyidi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ja'far Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibni Ali al-Uraydi ibni kemudian apa? Bahwasanya udah Abdul Haddad Sayyidi Ahmad bin Isa ini nang hijrah ke Hadramaut dari Irak atau dari Basrah. Nah, itu sidin pindah ke Hadramaut. Jadi ngaran sidin Ahmad, artinya kan tekalnya al-muhajir ilallah. Artinya hijrah ke Hadramaut demi agama Allah. Takut terfitnah agama, jadi fitnah. Takut agama terfitnah lalu hijrah. Kan orang hijrah itu ada hijrah karena takut agama, ada hijrah karena takut susah. Orang berpindah itu kan macam-macam niatnya. Ini niatnya sidin takut agama terfitnah, jadi sidin pindah. Karena di kampung sidin sudah macam-macam, jadi sidin baik tinggalkan aja sidin. Lama ra'a, manakala sidin sudah melihat dengan terang dan nyata zuhurul bid'ah, segala macam bid'ah sudah nampak. Wa kathratul ahwa, macam-macam pemikiran manusia sudah ada. Asalah waqat berpecah belah kemauan, waqtilafal ara, dan kada satu lagi pemikiran. Kalau bahasa kitanya ini satu aja udah, kerjanya bid'ah dan pecah belah. Tatkala udah pecah belah, apa sih dia? Bil Irak, di Irak terjadinya ini di Irak. Pecah belah ini terjadinya di Irak. Dan madhab-madhab banyak sudah di Irak ini, kada satu lagi. Lalu tatkala sidin melihat begini, hajar minha, sidin tinggalkan Irak. Walam yazal yatanaqqal, sidin berpindah-pindah fil ardi, di bumi Allah ini, hatta ata Hadramaut, sehingga sampai di Hadramaut. Nah itu wa aqama biha, bertetap di Hadramaut, cocok rupanya, hatta tufiya, sehingga sidin diwafatkan Allah Ta'ala di sana. Barakallahu lahu fi aqibih. Nah, karena sidin ini hijrah sayang dengan agama, bukan hijrah karena menuntut dunia dan sebagainya, maka anak cucu sidin diberi Allah keberkahan. Jadi kalau kita betul-betul hijrah karena Allah, anak cucu kita menjadi orang saleh. Hatta ishtahara minhum al-jammul ghafir bil ilmi wal ibadati wal wilayati wal ma'rifah, sampai telah masyhur daripada mereka itu anak cucunya, minhum minal aqib, dari anak cucu, al-jammul ghafir, al-jumu'un katsirah, artinya apa? Rombongan yang kada kehitungan. Istiharanya masyhur apanya? Kan anak cucu sidin banyak benar yang masyhur napanya. Istihara napanya bil ilmi, masyhur dengan ilmunya. Banyak anak cucu sidin yang ulama-ulama besar. Wal ibadah, banyak yang ahli ibadah.
Wal wilayah banyak nang jadi wali. Wal ma'rifah banyak nang arif billah. Ada nang menjadi alim billah, ada nang jadi abadillah, ada nang jadi waliullah, ada nang jadi arif billah. Kenapa? Karena sidin tadi hijrah dari tempat-tempat bid'ah ke tempat nang apa ngarannya itu? Apa ngarannya kalau bercampur-campur dengan apa ngarannya itu? Bersih itu nah ada kalau kata-katanya nang kada dicampur sama sekali kan. Walam ya'rif lahum ma ya'ridu bi jama'atin min ahli al-bait an-nabawi, dan tidak ada sama sekali kena bagi Banu Alawi nang di Hadramaut tadi penyakit-penyakit yang menimpa kepada rombongan-rombongan dari ahli baitin Nabi juga. Min intihalil bid'ah, daripada termasuk ke golongan ahli bid'ah, wa tibail ahwal mudillah, termasuk kepada orang yang memecah belah tadi. Kenapa jadi Banu Alawi yang di Hadramaut ini selamat dari begitu? Bi barakati hadzal imamil mu'taman wa firarihi bidinihi min mawadhi'il fitan. Karena berkat Imam Ahmad tadi yang dipercayai, dan karena beliau meninggalkan tempat-tempat fitnah yaitu Irak menuju kepada Hadramaut, semata-mata menjaga agamanya. Fallahu yajzihi anna afdala ma jaza walidan an waladi. Semoga Allah lah membalas akan beliau dari kita kaum muslimin akan seafdal-afdal. Tuhan membalas akan ayah dari anaknya. Wa yarfa'u darajatahu ma'adhil kiram fi 'iliyyin. Semoga Allah meninggikan derajatnya beserta nenek moyangnya yang semua orang-orang mulia di surga. Wa yulhiquna bihim fi khairin wa afiyah. Dan kita yang budi ini mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah dengan mereka di dalam keadaan baik dan afiat. Ghairu mubadzilin wala fatinin wala maftunin. Di dalam keadaan kita tidak merubah-rubah apa yang sudah ada, dan tidak lagi membuat fitnah, dan tidak pun dikenakan fitnah. Innahu arhamur rahimin. Kita mohon kepada Allah karena hanya satu dialah yang betul-betul kasih sayang manuntung. Qala nafa'allahu bih alu abi adwi mutahharun. Dzurriyyatnya abahnya Alwi yaitu Ahmad Muhajir. Dzurriyyatnya Sidin mutahharun. Semua udah disucikan Allah dari segala bid'ah. Man ra'a ahadahum badihatan, siapa melihat seorang mereka itu pertama kali, niscaya gemetar. Wa rubbama lam yu'ibhu. Nah, kadang-kadang marah pertama mendapat itu sehari, tapi begitu dikawani akhirnya cekatin. Emang orang itu bisa benar memperlakukan supaya orang berjauh itu bisa benar, tapi kalau orang sabar insya Allah tahu ini memang intan asli, ini bukan palsu. Wa idza tabara batina wajadahu bi aksil zahiri. Tapi kalau sudah kita ketahui, oh ini bagus bujur ini, jauh beda daripada luarnya. Luarnya memang kada bagus, dalamnya nang bagus. Qala radhiyallahu anhu la yakhuz zaman min afadhil ali abi alwi hatta yakhruj al mahdi al ma'mud bih. Ujar Sidin pulang, tidak ada kosong setiap zaman daripada pemuka-pemuka dzurriyyatnya Ahmad Muhajir sampai keluar Imam Muhammad Al-Mahdi yang sudah dijanjikan keluarnya. Tetapi
Afadil Ali Ba'abi Alwi, orang-orang besar daripada dzurriyyat Ahmad Muhajir ini setiap zaman pasti ada orangnya terbagi dua, imma khamilun masyhur au zahirun masyhur. Kalau dia itu menyembunyikan diri, sama sekali orang tidak kenal. Ada yang seperti gila. Ya siapa nggak doi orang gila, padahal wali. Itu ngarannya khamil mastur. Au zahir masyhur, kalau dia zahir luar biasa karamatnya. Luar biasa terangnya karamatnya. Luar biasa masyhurnya. Antara dua itulah ada mastur, ada masyhur. Nabi namun semua itu lihatnya silsilahnya mesti tujuannya ke sana. Itu wali songo, masya Allah, luar biasa. Masyhurnya luar biasa wali songo itu, nang 8 orang itu, Sunan Giri, ya kan, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan apa macam-macam itu tadi, ya macam-macam itu. Syarif Hidayatullah, ya kan, nyampe Cirebon apa macam-macam itu, Hasanuddin apa. Nang satu aja di antara 9 itu nang orang Jawa, Sunan Kali Jogo, itu aja. Lainnya itu semuanya keluarga Rasulullah itu. Keluarga Rasulullah itu. Jadi ada nang artinya zahir masyhur benar, ada nang orang kada kenal sama sekali, padahal orang itu besar benar itu, tapi orang kada kenal. Waqad jama'allahu li ba'dil minal mu'minin bainal ulumil zahirah wal batinah wa yu'ahiduhu li naqil khassah wal 'ammah wa 'ilmi syari'ah wa sulukut tariqah wa syuhuril haqiqah, masya Allah. Dan Allah Ta'ala menghimpun bagi sebahagian orang yang diistimewakannya daripada yang banyak-banyak kurang beriman ini, antara segala ilmu zahir, ilmu batin, dan diperintah oleh Allah untuk mengajari ulama dan mengajari orang awam, dan mengumpul lagi akan ilmu-ilmu syariat serta mengajari orang, dan lagi menjalani jalan thariqat serta menjalankan ke orang lain, dan memandang akan hakikat serta membukakan jalan untuk hakikat itu ke orang lain. Wa kana ala hadzal wasfi jama'atun min as-salafus salih wa min ahli hadzal wasfi min salati bani alwi jama'atun yatulu ti'daduhum. Dan adalah seperti yang di atas ini tadi, banyak daripada ulama-ulama yang saleh dahulu kala. Adapun daripada Bani Alwi yang begitu caranya, ilmunya banyak, zahir batin, dan ditugaskan untuk mengajar orang awam dan orang alim ilmu syariatnya sampai memimpin suluknya, sampai memimpin hakikatnya. Dari Bani Alwi tadi jama'atun yaqulu ti'jaduhum, kada kawa dihitung sekian kawa, saking banyaknya daripada orang-orang dzurriyyatnya Habib Alwi ini bin Ahmad Muhajir. Kanu ala hadzal wasfi, yang mereka itu seperti yang di atas tadi sifatnya, yaitu apa tadi? Jami' bainal ulumi adh-dhahirah wal batinah wal ahli li naql al-khass wal 'ammah wa 'ilm asy-syari'ah wa suluk at-tariq wal haqiqah. Ya'rifu dzalika man nadhara fi siyarihim wa tala'a fi akhbari manaqibihim. Tetapi sayang, yang tahu akan orang itu besar, orang itu ahlinya bidang ini, orang yang betul-betul memikirkan perjalanan mereka serta membaca riwayat-riwayat mereka. Qala nafa'allahu bi inna tariqa ali abi alwi aqwamu turuq wa adaluha.
Bermula jalan yang dijalani oleh pula warganya Ahmad Al-Muhajir, yaitu nang hijrah ke Hadramaut tadi, itu adalah jalan yang paling lurus dan paling benar. Wasiratum ahsanu siyar wa amtaluha, dan jalan itu paling bagus dan paling rata. Wa annahum ala tariqatil mudla, dan mereka itu di atas jalan yang hak, wan mahya'il afyah wa tariqatil wasi'ah, jalan yang lebar, bagus, lebar, benar, rata, lurus pula. Wal masyra'il awdah, jalannya nyata pulang kadang ngalih. Wasabilil aslamil aslah, jalannya itu selamat benar dan patut benar pulang. Qala radhiyallahu anhu, la yanbaghi li ahadin min ali abi ilwi an yukhalifal manhaja alladhi daraja an aslafu. Kada bagus bagi dzurriyyatnya Ahmad Muhajir bahwa dia tidak berjalan sebagaimana jalan nenek moyangnya, yaitu pertama alim, kedua menurut pimpinan masalah amali, alim dulu, kemudian kerjanya apa? Turut pimpinan. Kalau pimpinan nyuruh bercari, ya bercari. Nyuruh ngajar, ya ngajar. Nyuruh khalwat, ya khalwat. Nyuruh bahumat, ya bahumat. Itu terserah lawan anunya, atasannya ini kan. Terserah lawan atasannya, lawan syekhnya itu kan. Jadi inya Banu Alwi ini